Shalom GB Kedoya, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, jikalau kami boleh kembali beribadah kepada Engkau walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberi kebebasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari puji-pujian sampai dengan firman Tuhan. Biarlah kami itu Tuhan berikan hati yang penuh ucapan syukur untuk datang kepada Engkau, mengalami Engkau ya Tuhan Yesus melalui puji-pujian, dan juga biarlah hati kami Tuhan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami taklukkan semuanya ke dalam nama Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa ibadah kembali, dan saya mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup dan berkuasa.
lagi datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Sebab hidup kami adalah penyembah di hadapan Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, firman-Mu adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati dan pikiran untuk Tuhan dan firman-Nya. Biar Roh Kudus senantiasa menjamah, menuntun, serta memperbaharui komitmen kami, agar kami semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan atas hidup yang kami jalani sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Dan firman Tuhan yang hari ini kita akan bahas berjudul Manusia Baru dengan Paradigma Baru. Mari kita baca Efesus 4 ayat 21 sampai 24 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka roh kita yang mati sehingga kita memberontak kepada Allah, menjadi musuh atau seteru Allah, tidak suka perkara-perkara rohani dan akan binasa selamanya di dalam api neraka, tiba-tiba dihidupkan oleh kuasa Tuhan. Dan dengan roh yang hidup itu kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita mulai menyukai perkara rohani. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam, intim dengan Dia. Dan kita akan bersama dengan Dia selamanya di dalam sorga. Contoh di dalam Alkitab tentang orang yang rohnya mati yang dihidupkan Tuhan adalah Saulus. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia menyiksa, mau membunuh orang-orang Kristen. Karena rohnya mati, dia pikir dia melakukan sesuatu yang baik. Pada itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata. Saulus bertobat dan akhirnya namanya menjadi Paulus. Seorang rasul Allah yang menanam banyak gereja. Menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Kenapa perubahan radikal ini terjadi? Karena kelahiran baru atau pembaharuan rohani yang dikerjakan Roh Kudus telah dia alami di dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah pengalaman spiritual yang kita harus alami, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang sekedar beragama Kristen, tapi mengenal Kristus secara pribadi, dirubah oleh kuasa Tuhan. Karakternya menjadi karakter yang makin mirip seperti Kristus. Tetapi Alkitab tadi juga berkata, kiranya engkau mengalami pembaharuan dalam pola pikir. Karena Efesus 4 ayat 23 mencatat, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, ketika roh kita dibaharui, kita lahir baru. Tetapi pikiran kita ini harus mengalami proses yang cukup panjang sehingga kita bisa menyelaraskan pikiran kita yang seringkali sangat duniawi dengan pikiran Tuhan. Ada banyak orang sudah mengaku diri Kristen tetapi tidak memiliki biblical worldview, pola pikir yang alkitabiah, pandangannya sangat duniawi sekali. Nah, karenanya kita harus diproses sehingga pikiran kita tidak sama lagi. Ada paradigma baru yang kita miliki. Saya ambil contoh di dalam Matius pasal 16. Ketika Yesus berbicara bahwa dia harus mati disalib untuk menanggung dosa manusia. Petrus menarik Yesus dan berkata, itu sekali-kali tidak akan terjadi. Sehingga di ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Menurut Petrus, kalau Yesus tidak mati itu bagus. Tapi menurut pikiran Tuhan, kalau Yesus tidak mati, semua manusia akan mati binasa dan tidak ada menanggung dosa mereka. Sehingga tentu pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Dan kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga yang kita pikirkan adalah pikiran Kristus. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kata berubah berasal dari kata metamorfo. Dari kata itu kita mengenal metamorfosa. Berubahnya seekor ulat jadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Orang gak suka ulat, menjijikkan. Tetapi kalau dia diproses jadi kepompong, lama-lama jadi kupu-kupu yang terbang dengan sayap warna-warni yang lucu dan menggemaskan banyak orang. Saudara, kalau pola pikir kita ini dirubah, maka karakter kita juga akan berubah menjadi indah. Nah, untuk itulah kita harus setiap hari membaca firman, mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ada paradigma baru yang kita miliki. Itu memberikan kekuatan, pengharapan, dan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saya akan mengambil satu contoh Alkitab tentang orang yang mengalami paradigma yang baru. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang memiliki paradigma baru sehingga dia bisa melihat di balik kesulitan ada rencana Tuhan yang sangat indah. Saudara tahu Yusuf adalah orang yang mengalami hal yang sangat pahit dalam hidupnya. 13 tahun dia diproses oleh Tuhan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dijual sebagai budak ke Mesir. Lalu ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar yang jatuh cinta kepada Yusuf, tapi Yusuf menolak. Sehingga akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Tetapi melalui proses yang menyakitkan itu, Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Ketika dialah satu-satunya orang yang bisa menafsirkan arti mimpi dari Firaun, raja Mesir, tentang 7 tahun masa kelimpahan yang disusul oleh 7 tahun masa kelaparan. Bahkan Yusuflah yang dipilih, ditetapkan untuk mengatur strategi sehingga masa kelaparan itu dapat diatasi. Nah, yang menarik adalah ketika akhirnya saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum dan akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Yusuf. Maka Yusuf sama sekali tidak membenci apalagi membalas kejahatan mereka. Karena apa? Paradigma yang baru yang dia miliki. Dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini yang disebut sebagai reframing. Memberi makna baru untuk peristiwa lama yang menyakitkan. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang ilahi, maka kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau Yusuf tidak pernah dijual oleh saudaranya sebagai budak ke Mesir, mungkin mereka sudah mati kelaparan. Memang yang mereka lakukan jahat, tapi Allah sanggup membalik keadaan. Allah mengubah yang buruk menjadi baik. Dan ketika kita punya paradigma sedemikian, pengalaman lama kita beri makna baru. Ada hikmah yang kita bisa dapatkan dan tidak ada kepahitan yang muncul dalam hidup kita. Yusuf sadar kesulitan adalah proses supaya dia mengalami keberhasilan. Dipromosikan, diangkat oleh Tuhan. Bahkan lewat kesulitan itu karakternya juga berubah. Karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Dulu Yusuf adalah seorang anak manja, suka mengadukan perilaku saudaranya kepada ayahnya. Dia juga besar mulut. Dia bilang, kakak-kakakku semua akan sujud menyembah saya. Saya akan diangkat jadi orang besar. Tentu ini menyebalkan.
Tetapi melalui proses yang menyakitkan, Yusuf jadi pribadi yang ulet. Dia menjadi pribadi yang bijaksana. Dia juga rela mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudara, betapa pentingnya kita punya paradigma baru sehingga kita bisa melihat satu situasi dari sudut pandang Tuhan yang membawa kelegaan hati dan sukacita serta pengampunan. Bukan melihat dari sudut pandang diri kita yang sempit yang menyebabkan dendam, kepahitan ada di dalam diri. Saya teringat satu kali ada seorang suami yang mengambil kertas dan mulai menulis pengalaman hidupnya. Dia beri judul Tahun Kesulitan. Tahun ini saya harus dioperasi batu empedu dan saya terbaring cukup lama di rumah sakit. Tahun ini usia saya 60 dan saya harus keluar dari pekerjaan yang saya sukai. Pada tahun ini papa saya juga meninggal dan saya sangat sedih. Di tahun yang sama juga anak saya mengalami kecelakaan mobil sehingga kami membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk perbaikan mobil tersebut. Oh, ini adalah tahun kesulitan. Saudara, rupanya setelah menulis itu dia capek, dia tinggalkan kertasnya di meja kerjanya, dia tertidur. Istrinya masuk dan melihat catatan dari suaminya itu. Lalu dia mengambil kertas kosong yang lain, dia menulis pengalaman suaminya menurut versi yang berbeda dengan paradigma yang baru. Tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Saya dioperasi batu empedu, tapi syukurlah saya tidak akan sakit lagi. Tahun ini saya pensiun, bersyukur saya sehat. Kini saya bisa fokus melakukan hobi saya, yaitu menulis. Karena saya ingin menjadi seorang penulis buku yang ternama. Tahun ini papa saya meninggal, tapi saya juga bersyukur karena usianya lanjut 95 tahun dan dia meninggal tanpa sakit yang berarti. Tahun ini mobil kami rusak karena anak kami mengalami tabrakan mobil, tapi untunglah dia bisa selamat. Uang bisa dicari, tapi bersyukur anak kami sehat. Ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Saudara lihat, masalahnya sama. Situasinya tidak berbeda, tapi sudut pandang itu membuat orang menjadi discouraged, menjadi orang kecewa, lemah, ataukah orang menjadi semangat, bersuka cita. Itu tergantung dari sudut pandang kita. Jadi yang sangat penting adalah bukan berapa besar masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah tersebut. Ketika ada 12 pengintai disuruh melihat kondisi tanah Kanaan, 10 orang negatif. Punya paradigma lama, wah musuhnya besar, kami akan kalah, kami akan ditelan habis. Hanya Yosua dan Kaleb berkata, musuhnya memang besar, tapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari musuh kita. Kita akan menelan mereka sampai habis. Saudara-saudara, betapa pentingnya perubahan pola pikir ini. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Change of your mind. Kalau saudara punya paradigma yang benar, iri hati, kepahitan di dalam hatimu akan berubah menjadi belas kasihan dan juga kesediaan untuk menolong orang lain. Saya pernah mendengar sebuah kisah, ada kakak beradik, dua-duanya perempuan, yang selalu bersaing karena apa? Dari sejak kecil yang sulung ini tampaknya kurang dikasihi oleh papa dan mamanya. Adiknya lebih dikasihi. Jadi kalau mainan baru itu selalu dibelikan oleh orang tua untuk adiknya. Sedang kakaknya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baru dari orang tuanya. Nah, ketika dewasa si kakak dan adik sudah berumah tangga masing-masing. Dan si kakak ingin mencari kasih daripada papa dan mamanya. Lalu dia suka memasakkan untuk papa dan mamanya karena papa mamanya tinggal berdua. Dia suka datang juga membersihkan rumah. Dan orang tuanya bahkan ketika anak sulung ini datang seringkali tidak keluar kamar dan mengajak berbicara. Tetapi ketika si bungsu datang, wah mereka senang sekali ngobrol sama anak bungsu ini. Bahkan ketika mereka mau makan, mereka makan bertiga. Suami istri dengan anak bungsu ini. Kakaknya yang sengaja datang untuk masak bahkan tidak diajak untuk makan bersama. Sampai satu kali si sulung bertanya dengan berurai air mata kepada pendeta, "Pak, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?" Pendetanya juga bingung. Lalu dia tanya, "Kamu anak angkat atau anak kandung?"
Anak kandung, Pak. Wah, kok bisa gitu ya orang tua? Saya juga heran, Pak, kata si anak ini. Tiba-tiba pendeta dapat hikmat dari Tuhan. Oke, saya mau tanya, bagaimana kondisi keluargamu? Ya fine lah, saya punya seorang suami, punya 2 orang anak, ya kadang ada pertengkaran. Tapi sejauh ini kami bisa mengatasinya kok. Dan kami juga kan suka bergereja di tempat ini dan Bapak tahu kondisi kami. Oh iya, kalau adik kamu gimana? Saya tidak pernah lihat adik kamu. Adik saya memang tidak suka ke gereja dan dia sudah 2 kali menikah, bercerai. Dan sekarang dia juga sedang dalam pertikaian hebat dengan suaminya dan saya khawatir dia akan bercerai lagi. Kira-kira kenapa ya hal itu terjadi, kata si pendeta? Mungkin karena dia terlalu dimanja oleh orang tua kami, dituruti apa saja yang dia mau, sehingga dia seperti ratu. Dan ketika suaminya tidak bisa memenuhi keinginannya, wah, masalah muncul. Dia orangnya egois, keras kepala, suka bertengkar dengan siapa saja. Dan pendeta itu tanya, kalau seandainya kamu dibesarkan dengan cara demikian, kamu yang dimanja, kira-kira keluargamu, hidupmu sekarang akan lebih bahagia atau tidak? Tiba-tiba si kakak sulung ini berpikir, oh saya nangkep Pak Pendeta. Saya ngerti. Walaupun saya kelihatannya tidak dikasih oleh orang tua, saya mengerti mengapa hal semacam ini terjadi. Sebab kalau saya terlalu dimanja, mungkin saya nasibnya akan seperti adik saya. Sejak hari itu pikirannya berubah. Bahkan dia punya belas kasihan kepada adiknya. Ingin menolong adiknya. Supaya adiknya juga tidak terus mengalami kehancuran di dalam keluarganya. Bukankah ketika pola pikir kita berubah, kepahitan dicabut, diganti dengan belas kasihan dan kerinduan untuk menolong orang lain. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan paradigma yang baru. Karena engkau adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Contoh tokoh lain dalam Alkitab yang saya juga akan bahas adalah Paulus. Dia adalah orang yang punya paradigma baru sehingga dia bisa melihat dirinya sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara tahu apa yang dahulu dibangga-banggakan oleh Rasul Paulus. Yaitu jabatannya sebagai orang Farisi. Fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan. Kegiatan agamawinya untuk menangkap orang-orang Kristen. Memanjarakan dia. Sekarang dia anggap sebagai sampah. Karena dia sadar pengenalan akan Kristus yang telah menyatakan diri kepadanya jauh lebih hebat daripada kemegahan duniawi yang kemudian dia tinggalkan. Nah, paradigma lama yang dimiliki oleh Paulus yang pertama adalah saya orang berdosa. Tetapi paradigma baru yang kemudian dia dapatkan, saya orang benar, saya orang kudus. Memang ketika Saulus melihat Kristus, dia sadar betapa hancur hidupnya, berdosanya dia. Karena dia menganiaya Kristus dan jemaat. Tetapi melalui penerimaan Kristus, dia sadar dia sudah dibenarkan, dia sudah dikuduskan. Karena dia adalah ciptaan baru dalam Kristus. Saya mau katakan, engkau akan sulit bertumbuh secara rohani. Dan engkau akan selalu merasa tidak dikasih Tuhan. Kalau engkau selalu berpikir, saya orang berdosa, saya tidak layak. Memang tidak seorang pun layak. Memang kita adalah orang berdosa. Tapi bukankah ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan sudah menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita menjadi manusia baru. Dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Dibenarkan secara hukum artinya dianggap tidak bersalah di pengadilan. Dan itu terjadi karena kita berada in Christ, di dalam Kristus. Kita banyak dosa, tetapi Kristus yang tanpa dosa itu mati di kayu salib. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka Bapa setiap kali melihat kita,
Dia melihat kita in Christ, di dalam Kristus. Jadi yang Bapa lihat adalah kita yang berada dalam Kristus, yang sempurna, yang benar. Dan kalau posisi kita sekarang menjadi orang benar, dianggap tidak bersalah oleh Bapa Surgawi, kita tidak akan dihukum di dalam api neraka. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, in Christ. Saudara, bahkan kita yang percaya kepada Yesus dijadikan sebagai anak Allah sehingga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa. Kita jadi orang yang intim dengan Bapa Surgawi. Jadi kita harus memandang diri kita bukan lagi orang berdosa tapi orang benar. Atau mungkin lebih tepat begini, saya bukan lagi orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar, tapi saya orang benar, statusnya sudah benar, walaupun kadang-kadang masih melakukan dosa. Karena itu kita harus berjuang supaya kita benar-benar bukan hanya memiliki status orang benar, perilakunya juga benar. Nah, karenanya kita harus sadar bahwa saya bukan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang saya. Saya juga bukan apa yang saya katakan atau saya pikirkan tentang diri saya. Siapakah saya? Saya adalah apa yang Kristus katakan tentang saya. What does God say about me? Apa yang Allah katakan tentang saya? Kristus berkata, kamu diampuni, kamu ditebus, kamu dibebaskan, kamu dikuduskan. Dan saya percaya, bukan percaya kepada diri saya, bukan percaya kepada perkataan orang lain. Saya percaya kepada perkataan Kristus yang telah menebus saya. Dan inilah paradigma baru yang kita harus miliki. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara, jemaat Korintus disebut sebagai telah dikuduskan dalam Kristus, tapi dipanggil menjadi orang kudus. Kekudusan yang pertama itu statusnya. Kita dulu orang berdosa, sudah ditebus oleh Kristus menjadi orang benar, menjadi orang kudus, tapi kemudian kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Perilakunya juga harus kudus. Karena itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau ada godaan dosa, kita bisa nyanyi gini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya ingat ada seorang yang namanya Agustinus, ketika masa muda dia banyak bergaul dengan wanita tunasusila, moralitasnya hancur-hancuran walaupun intelektualnya luar biasa. Tapi satu kali dia bertobat percaya kepada Yesus. Dia tinggalkan kehidupan lama. Satu saat dia berjalan di kotanya dan ketemu dengan pelacur langganannya dulu. Lalu dipanggil, Gus, kemana aja? Agus pura-pura gak dengar, saudara. Pura-pura lupa sama saya. Masa kamu gak ingat siapa saya? Mungkin kira-kira begitu godaannya. Agustinus kemudian berkata, Agustinus yang lama sudah mati. Agustinus yang ada sekarang adalah Agustinus yang baru. Langsung dia cepat-cepat lari tinggalkan tempat itu dan dia menjaga kekudusannya sampai akhir hayatnya. Saudara, kita harus memandang diri kita bukan lagi orang berdosa, hamba dosa, budak dosa yang selalu jatuh di dalam dosa. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Aku sudah dibenarkan, aku sudah dikuduskan. Karena itu aku berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosaku. Haleluya. Nah, paradigma lain yang juga dimiliki oleh orang percaya seperti Rasul Paulus, paradigma lamanya adalah tujuan ibadah adalah menjadi orang beragama. Sedangkan paradigma baru, tujuan ibadah adalah menjadi orang rohani seperti Yesus. Saya ajak saudara melihat perbandingan yang kontras antara agamawi dan rohani. Jangan jadi orang agamawi, cuma sekedar religius. Tapi jadi orang rohani, spiritual. Orang yang agamawi itu mengedepankan aturan. Aturan agamanya mesti gini, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu. Sedangkan orang yang rohani, Yesus berkata already done, aku sudah melakukan bagimu. Sehingga
keselamatan kita sudah dijamin. Dan dasarnya untuk kita melakukan ketaatan kepada Tuhan karena cinta kepada Kristus. Jadi kalau orang agamawi bilang begini, kalau kamu mau jadi orang yang benar, tiap hari mesti baca 4 pasal Alkitab. Doa minimal sejam, awas kalau enggak, kamu enggak berkenan kepada Tuhan. Tapi orang yang dasarnya cinta kepada Tuhan karena rohani, karena dia mencintai Tuhan, dia membaca Alkitab karena cinta, bukan karena aturan. Sehingga tanpa terasa, sekian pasal Alkitab, sekian jam dia lalui di dalam hadirat Tuhan. Orang agamawi melakukan sesuatu karena takut dihukum Tuhan. Nanti Tuhan marah loh kalau kamu nggak suka ke gereja, kalau kamu nggak kasih perpuluhan, marah itu Tuhan. Jadi kita melakukan dasarnya karena takut. Dan kalau kita melakukan sesuatu, maka kita rasa kita berhak dipahalai oleh Tuhan. Orang yang rohani menyadari segala sesuatu adalah anugerah Allah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka itu bukanlah syarat untuk kita bisa diselamatkan. Tapi bukti atau respon kasih kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan. Seperti pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, aku akan menyerukan nama Tuhan. Orang yang sadar akan kebaikan Tuhan, menjaga diri dalam kekudusan, lalu dia akan bersaksi. Bukan karena dengan berat hati diperintah-perintah oleh Tuhan dan firman-Nya, tetapi karena ada kecintaan, ketulusan, dan dia sadar semua adalah anugerahnya. Yang ketiga, orang yang agamawi itu sombong rohaninya. Yang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sedangkan orang yang benar-benar spiritual, rohani itu rendah hatinya. Sadar semua adalah kebaikan Tuhan. Ingatkah saudara ada orang Farisi masuk ke bait Allah dan kemudian berdoa. Aku orang baik, bukan pencuri, bukan pezina, aku suka puasa, aku membayar persepuluhan, dan aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Dia doa sambil nuding orang lain, sombong banget. Tapi orang Farisi pukul dadanya, dia bilang, ampunilah saya Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan bilang, orang Farisi yang sombong pulang tidak dibenarkan, tapi pemungut cukai yang mengaku dosa itu dibenarkan. Karena apa? Rendah hati, memohon anugerah daripada Tuhan. Religion make us proud of what we have done. The gospel makes us proud of what Jesus has done. Agama membuat kita bangga akan apa yang sudah kita lakukan. Amal, perbuatan. Tetapi Injil membuat kita bangga terhadap apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia menebus dosa kita sehingga kita dikuduskan. Siapa yang dibanggakan? Diri kita, saya baik, saya hebat seperti orang Farisi. Atau kita bilang, aku orang berdosa, hanya Yesus yang menebus dosaku. Dan ciri terakhir, orang agamawi itu sukanya menghakimi. Ya, suka mengkafir-kafirkan orang karena dia rasa dirinya paling benar. Bukan hanya orang yang berbeda agama, orang yang satu agama juga dikafir-kafirkan. Kalau pandangan orang itu berbeda dengan pandangannya. Seakan-akan dialah Tuhan yang paling suci, paling hebat. Sedangkan orang yang benar-benar rohani, itu bukan punya roh penghakiman, tapi roh belas kasihan. Dan ada kerinduan untuk menolong orang lain lepas dari dosanya. Seperti ketika wanita yang kedapatan berbuat zina itu tertangkap. Orang Farisi akan melempari dia dengan batu. Tapi Yesus justru menyelamatkan dia. Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, lempari. Semuanya bubar karena semua pernah berdosa. Yesus bilang, aku pun tidak akan merajam kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah berarti Yesus kompromi? Kok orang berdosa ini tidak dihukum? Oh, Yesus tidak kompromi. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus berkata, mestinya kamu mati. Tapi biar aku yang pergi ke kayu salib itu. Dan aku mati untuk menebus dosamu. Tetapi kamu pergi, jangan berbuat dosa lagi. Dosa telah menyebabkan Yesus mati di salib. Karena itu mari kita hidup benar-benar di dalam ketulusan, kecintaan kepada Tuhan. Sehingga kita berjalan di dalam kebenaran. Orang yang rohani bisa membedakan antara dosa perbuatannya dengan orangnya.
Yesus membenci perbuatan dosa. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Dan Yesus ingin orang itu bertobat sehingga diampuni. Saudara sekalian, kasih dan pengampunan kepada orang yang mau bertobat ini ditunjukkan bukan hanya kepada wanita yang berbuat zina. Tapi ketika penjahat disalib Yesus, satunya bertobat dan berkata, ingatlah aku ya Tuhan. Yesus berkata, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Bukan penghakiman. Kamu rampok dari sejak dulu. Ngapain aku selamatkan? Ngotor-ngotorin surga. Oh tidak, saudara. Yesus berbelas kasihan dan mengampuni. Bahkan ketika Simon Petrus menyangkal dia 3 kali. Yesus tidak membuang dia. Padahal dia sudah tidak layak untuk menjadi rasul. Tapi dia bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus tanya. Simon menangis dan berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukankah anugerah yang membuat kita hidup? Bukan hukum, kebencian, bukan penghakiman. Saudara-saudara, saya percaya kita semua harus punya paradigma yang baru. Saya bukan lagi orang berdosa, budak dosa. Saya orang benar, saya orang kudus karena Kristus telah melakukannya. Saya tidak mau menjadi orang agamawi, saya mau menjadi orang yang rohani. Dan saya juga ingin melihat kesulitan-kesulitan saya adalah cara Allah untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, jalanilah tahun ini dengan paradigma yang baru, karena saudara adalah manusia baru yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah melahirbarukan kami. Kami menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Sifat yang buruk disingkirkan. Karakter Kristus ada dalam hidup kami. Dan biarlah pembaruan itu juga Tuhan lakukan di dalam pikiran kami. Akal budi kami. Sehingga kami punya paradigma yang baru. Kami melihat tantangan adalah proses untuk kami mengalami kasih Tuhan yang lebih besar. Dan masa depan yang lebih gilang gemilang. Kami juga melihat diri kami bukan sebagai manusia lama, tetapi sebagai manusia baru di dalam Kristus yang berjalan di dalam kekudusan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berkati anak-anak-Mu yang telah menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami makin hari makin bertumbuh di dalam anugerah, bertumbuh di dalam paradigma yang baru, bertumbuh sebagai manusia baru yang telah mengalahkan manusia lama. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa, sekaligus akan mendapatkan arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan bagi yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom saudara sekalian, hidup jujur punya integritas adalah ciri seorang murid Kristus sejati yang harus kita kembangkan. Memang orang berpikir orang jujur itu bodoh. Jujur, mujur, atau hancur? Malah dijawab sendiri, hancur lebur. Tapi saya yakin orang jujur pada akhirnya akan dipromosikan oleh Tuhan. Ada seorang pemimpin perusahaan, CEO, yang sudah lanjut usia dan akan mendelegasikan kepada salah satu staf inti siapa penerusnya. Dan dia memberikan benih tumbuhan dalam sebuah pot untuk dikembangkan. Setelah 1 bulan, kamu harus kumpul di sini dan saya ingin lihat mana yang pertumbuhannya paling bagus, itu yang akan jadi penerus saya. Dan semua orang melakukan hal supaya benih itu bisa tumbuh. Dan 1 bulan kemudian ketika semua kumpul, hanya 1 orang yang tidak bisa menumbuhkan benih itu. CEO tanya, kenapa yang lain bisa, kamu tidak bisa? Saya udah coba, tapi entah gimana benih ini tidak bisa bertumbuh. Malah saya terpikir untuk mengganti dengan benih yang lain, tapi saya rasa itu tidak baik, tidak benar. CEO itu kemudian berkata, saya sudah temukan pengganti saya. Dia orang jujur. Karena pada waktu saya berikan benih, saya sudah siram dengan air panas, jadi tidak mungkin bertumbuh. Dari mana kamu bisa mengembangkan benih ini? Pasti kamu sudah ganti dengan benih yang lain, bukan? Akhirnya orang yang jujur itu yang diberkati oleh Tuhan. Peliharalah kejujuran, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Gembala sidang kami ya Tuhan, pembina gembala kami, juga untuk gembala lokal kami ya Tuhan, dan seluruh pengurus yang terlibat dalam pelayanan di GBI Kedoya ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya ada kesatuan hati dan juga ada visi dan misimu yang jelas ya Tuhan Yesus, supaya kami makin seperti Engkau ya Bapa. Kami boleh melayani para domba-dombamu, dan kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi kaki tanganmu di dunia ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Presiden kami Jokowi, dan juga seluruh jajarannya ya Tuhan Yesus, supaya diberikan hikmat, roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus ada dalam hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya pertolongan dan belas kasihan-Mu untuk negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ada roh pertobatan ya Tuhan Yesus, ada kebangunan rohani ya Tuhan bagi negara Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan biar setiap di antara kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kepada setiap di antara kita. Kita akhiri ibadah kita dan kita panjatkan berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita boleh mewarnai hidup ini bersama dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Kita tetap berpengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat ini akan menyertai setiap di antara kita, mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.